Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan, Ibu, Bapak yang terkasih dalam Tuhan, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini ada dalam rumah Tuhan. Mari kita mau bersama nikmati kasih dan kemurahan-Nya. Mari kita mau bersama berdiri naikkan sembah kita di hadapan Tuhan. Sakarya pasal yang keempat ayat yang ke-6. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita berdiri bersama, kita naikkan
sepanjang hari kami lalui bersama dengan sebab sepanjang hari kami menikmati berkat yang datangnya daripada-Mu. Dan biarlah hari ini kami datang dengan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah kami ungkapkan kekaguman kami pagi hari ini, kebanggaan kami, sehingga pujian, pengagungan yang kami naikkan pagi hari ini adalah wujud sembah kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu atas segala kebaikan yang sudah menyatakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami juga serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah acara yang sudah kami persiapkan memberkati, sehingga ibadah ini berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Dan terlebih kami rindu menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Biarlah dari awal sampai akhir ibadah kami menikmati kehadiran-Mu secara pribadi. Terima kasih Bapa, dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yes. Tuhan kita dahsyat. Amin. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Ada kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Tepuk tangan bersama bagi Dia. Tuhan berkarya.
Tuhan. Kita mau belajar untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu.
syukur menjadi sikap dan kebiasaan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Sebab kesadaran atas kasih karunia, kesetiaan, pemeliharaan dan berkat-berkat yang terus berlimpah atas kami. Dan biarlah pujian syukur kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu. Tiba saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati sidang-Mu. Biarlah kami semua diberkati hari ini, tidak kehilangan kebenaran firman-Mu, namun diperlengkapi oleh firman-Mu, sehingga hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Pagi hari ini mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Amsal 30 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Pagi ini saya sampaikan tentang nikmatilah bagianmu. Yang saya maksud dengan nikmatilah bagianmu adalah menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Baik berkat itu yang kecil maupun berkat yang besar. Tapi seberapa berkat yang Tuhan berikan, biarlah itu yang kita nikmati, karena itu adalah bagian kita. Setiap orang selalu berusaha untuk bekerja, membuka usaha, membuka bisnis, dan semua yang dilakukan tujuannya adalah untuk mendapatkan uang. Karena dengan uang itulah maka kebutuhan hidup bisa tercukupi. Dengan uang itu juga maka kepuasannya terpenuhi. Dengan uang itu juga menaikkan harga diri dan gengsi. Sehingga semua orang berusaha untuk mencari uang, untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya demi untuk mencapai semuanya itu. Namun perlu kita sadari bahwa uang bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, tetapi uang itu juga bisa menghancurkan kehidupan kita. Apakah ada yang salah dengan uang? Tentunya tidak. Namun sikap hati seseorang terhadap uang itulah yang akan menentukan apakah uang, harta benda yang dimiliki itu bisa memuliakan Tuhan dan menjadi bagian yang bisa dinikmati, atau justru akan membawa kepada kehancuran. Ada bahaya di dalam keadaan kaya, juga ada bahaya di dalam keadaan miskin. Di dalam keadaan kaya, orang bisa menjadi sombong, angkuh, sehingga merasa tidak membutuhkan orang, tidak menghargai orang, dan bahkan terjebak untuk merasa tidak membutuhkan Tuhan. Demikian juga dengan keadaan miskin. Dengan keadaan miskin, orang terjebak untuk melakukan tipu daya untuk mendapatkan kekayaan, kebohongan untuk mendapatkan kekayaan, dan mungkin juga melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan untuk mengumpulkan kekayaannya. Maka kaya pun juga ada bahayanya, miskin pun juga ada bahayanya. Dalam Amsal 30 ayat 9, di situ dikatakan, di mana anggur dia berdoa,
supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya berarti bahwa aku di sini berdoa kepada Tuhan. Dia tidak minta miskin ataupun tidak minta kaya. Saya percaya di antara kita juga tidak ada yang minta miskin. Kalau boleh kita meminta kaya. Agur dia juga tidak minta miskin dan dia tidak minta kaya. Karena di dalam kemiskinan ada bahaya, di dalam kekayaannya pun ada bahayanya. Lalu apa yang diminta oleh Agur ketika dia berdoa? Agur berdoa kepada Tuhan, dia juga katakan demikian. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Agur bukan minta miskin atau minta kaya, tetapi dia minta supaya bisa menikmati bagiannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, miskin bukan berarti tidak bisa menikmati bagian yang Tuhan berikan. Kaya juga bukan berarti puas menikmati bagian yang Tuhan berikan. Karena rupanya untuk menikmati bagian yang Tuhan berikan itu tidak ditentukan oleh keadaan miskin atau ditentukan oleh keadaan kaya, tetapi untuk menikmati bagian yang Tuhan berikan adalah sikap hati kita terhadap kepemilikan kita, sikap hati kita terhadap kebendaan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sebagai kepercayaan yang Tuhan berikan. Bagaimana sikap hati kita terhadap itu? Maka Agur di sini minta supaya dia bisa menikmati makanan yang menjadi bagiannya, supaya dia bisa menikmati berkat yang menjadi bagiannya, dan itu lebih daripada keadaan miskin maupun daripada keadaan kaya. Karena yang miskin mungkin juga akan menderita, belum tentu bisa menikmati bagiannya. Orang kaya pun, orang yang sudah berkelimpahan dengan uang pun juga banyak mereka yang tidak bisa menikmati bagiannya. Namun berbahagialah orang yang bisa menikmati bagian yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Lalu bagaimana supaya kita ini bisa menikmati bagian kita yang diberikan oleh Tuhan? Yang pertama, milikilah gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan. Gaya hidup ini adalah pola perilaku seseorang atau kelompok. Dan gaya hidup ini sangat dipengaruhi oleh keadaan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan, juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi yang dimiliki. Kalau saya pernah hidup di desa, biasa masyarakat desa hidupnya pas-pasan dan dengan keuangan harus berhati-hati untuk membelanjakannya. Sehingga gaya hidup seperti itu juga kami lakukan waktu kami hidup di desa. Istri saya orang pantai dan tetangganya banyak yang nelayan, sekalipun sebagian juga berdagang, dan tentunya itu pun juga akan mempengaruhi gaya hidupnya. Namun sekarang kami sudah berada di kota, tetapi bukan Tarsan masuk kota ya. Yang artinya bahwa ketika kami sudah berada di kota, tentunya memiliki pola hidup yang berbeda karena lingkungan yang ada di desa sangat berbeda dengan lingkungan yang ada di kota. Biasanya orang kota ini sangat hedonis sekali. Hedon mungkin Bapak Ibu Saudari pernah mendengar kata ini. Biasanya kata itu ditujukan kepada orang-orang yang hobi belanja, memenuhi segala keinginannya, kepuasannya dengan uangnya, dengan hartanya, dan bahkan sangat konsumtif sekali dengan uangnya. Apapun bisa dibeli, yang penting puas. Ini juga hati-hati terhadap kita juga, ibu-ibu, bapak-bapak, juga anak-anak muda. Jangan sampai kita juga terjebak di dalam kehidupan yang seperti ini. Kebetulan kita tinggal di Bandung, Kabupaten Bandung, yang berarti kita tinggal di lingkungan perkotaan di mana kita tidak bisa
menjauhkan diri dari kebiasaan orang yang hedonis, dan kita hidup di sekitar mereka sehingga kita pun bisa mengikuti gaya hidup mereka. Konsumtif, pokoknya membelanjakan uang tidak dengan perhitungan, segala sesuatu yang ingin dibeli, apalagi kalau sudah jalan-jalan ke kota, masuk di supermarket, lihat baju yang banyak tergantung, lihat harga-harga yang didiskon, mungkin hati kita semakin tergoda untuk membeli. Terkadang kita membeli bukan karena kebutuhan, tetapi membeli karena gaya hidup. Nah, inilah yang seringkali menjebak banyak orang, sehingga mereka hidup di dalam kekurangan karena tidak memiliki perhitungan dan tidak menyesuaikan gaya hidupnya dengan kemampuannya. Pokoknya yang penting mengikuti lingkungan, sehingga terjebak untuk membelanjakan uang dengan sembarang dan terjebak untuk hidup di dalam kekurangan dan bahkan selalu berkeluh kesah oleh karena kekurangannya. Demikian juga bagi anak-anak muda. Anak-anak muda kan belum punya kebutuhan yang besar seperti orang tua, yang lagi bekerja, lagi usaha, yang tadinya minta orang tua tetapi sekarang sudah mendapatkan hasilnya sendiri. Hati-hati juga dengan hasil itu. Jangan sampai kita masuk dalam pola hidup yang hedonis, sehingga berkat yang sudah diterima dari hasil kerja jerih lelahnya hanya habis dibelanjakan dengan hal-hal yang tidak berguna, atau mungkin hanya untuk makan, minum, main dan sebagainya, sehingga tidak ada yang tersisa, tidak ada yang direncanakan untuk masa depan. Harus disesuaikan, pola hidup ini harus disesuaikan dengan kemampuan. Ada banyak orang yang tidak menyesuaikan diri dengan keadaannya. Rezeki pas-pasan, hidup pas-pasan, untuk kebutuhan hidup dalam keluarga pas-pasan, tetapi gayanya seperti orang berduit. Kemanapun pergi selalu membawa tas plastik yang istrinya belanjaan, padahal sampai rumah uangnya habis, dan akhirnya untuk kebutuhan yang sangat penting pun tidak bisa terpenuhi. Pola hidup yang seperti inilah yang harus dirubah. Maka yang paling baik dalam hidup ini adalah kita harus belajar untuk menguasai keinginan dan menyesuaikan keinginan dengan kemampuan. Jangan sampai kemampuannya kecil tetapi keinginannya besar. Tetapi belajarlah untuk menyesuaikan antara keinginan dengan kemampuan. Dengan demikian, maka engkau akan bisa menikmati bagianmu yang Tuhan berikan kepadamu. Hidup tidak selalu ditandai dengan keluh kesah karena kesalahan diri sendiri yang tidak bisa menyesuaikan pola hidup dengan kemampuannya. Sekali lagi, mari kita rubah semuanya itu, dan mari kita belajar untuk menyesuaikan keinginan kita disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, menghilangkan rasa iri terhadap orang lain. Iri adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang ini tidak memiliki sesuatu keunggulan, mungkin prestasi atau keadaan yang lain tidak lebih dari orang lain. Maka hal itu akan menimbulkan rasa iri, dan bahkan rasa iri itu juga membuat orang selalu senang ketika orang yang dianggap berhasil itu hancur atau gagal. Dan bahkan seorang yang bernama Bertrand Russell, ya, dia seorang filsuf dan peraih hadiah Nobel sastra, dia mengatakan bahwa iri hati adalah salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Jadi orang yang hatinya begini, selalu iri terhadap keberhasilan orang lain, dia tidak pernah bahagia di dalam hidupnya. Orang yang iri hati tidak hanya menyebabkan ketidakbahagiaan bagi dirinya sendiri, orang tersebut bahkan mengharapkan kemalangan orang lain. Padahal Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita mendoakan orang lain dan memberkati orang lain. Tetapi orang yang iri, dia akan senang dan bertepuk tangan ketika dia melihat kemalangan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, juga anak-anak muda yang dikasih Tuhan, pernahkah
kita ini membandingkan diri kita dengan orang lain? Pernahkah kita membandingkan rezeki kita dengan orang lain? Pernahkah kita membandingkan kesuksesan kita dengan orang lain? Pernahkah kita membandingkan posisi kita di masyarakat, di tempat kerja maupun di gereja dengan orang lain? Dan ketika mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari termasuk saya pernah membandingkan hal itu, dan ketika kita mendapatkan seorang pembanding yang lebih dari kita, bagaimanakah keadaan hati kita ketika kita mendapatkan semuanya? Bagi mereka yang memiliki sikap iri, watak yang iri, maka ketika mereka membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih sukses, mereka tidak akan bisa tersenyum bahagia melihat kesuksesan orang lain. Kalau bisa, orang harus di bawah saya, tidak boleh melebihi saya, kata orang ini. Mereka harus gagal, mereka harus jatuh, kata orang yang iri. Tidak senang dengan keberhasilan orang lain, tidak senang mendapatkan saingan yang lebih dari dirinya, dan ingin supaya dirinya lah yang paling sukses. Dan orang seperti ini tidak akan pernah bahagia di dalam hidupnya. Karena ketika melihat keadaan sekitarnya, ketika melihat orang lain, maka dia tidak akan bisa bersyukur. Dan ketika membandingkan dirinya dengan orang lain dan ternyata dirinya tidak lebih dari yang lain, mereka akan sangat sedih. Betapa bodohnya orang seperti ini. Karena mereka sudah merugikan dirinya sendiri, yang seharusnya bahagia, yang seharusnya bisa menikmati bagian yang Tuhan berikan, tetapi membuat dirinya tidak bisa menikmati bagian yang Tuhan berikan oleh karena iri hati, oleh karena ketidaksukaannya terhadap orang lain karena keberhasilan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini mengingatkan saya dan saudara, Tuhan sudah memberkati kita sesuai dengan bagian kita. Amin. Tuhan juga sudah memberkati orang lain sesuai dengan bagiannya. Biarlah berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara sesuai dengan bagian yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tidak pernah salah membagi rezeki, maka berkat itu kita terima dengan penuh syukur di hadapan Tuhan. Kita nikmati berkat yang Tuhan berikan itu. Kalau ada orang lain yang diberkati lebih daripada kita, kita ikut bahagia. Dan bahkan ketika kita melihat orang lain yang hidup tidak sebahagia kita, orang lain yang hidup dalam kekurangan, kita pun harus berdoa buat mereka supaya mereka bisa hidup kecukupan dan bisa menikmati bagian yang Tuhan berikan. Kalau kita memiliki sikap hati seperti itu, betapa bahagianya kita. Amin. Karena berkat yang Tuhan berikan kita terima dengan ucapan syukur, dan itu nikmati dalam hidup. Dan ketika kita melihat orang lain bahagia, menikmati berkatnya, hati kita pun penuh syukur. Aduh, puji Tuhan, tetangga saya diberkati Tuhan dan hidupnya bahagia, teman saya diberkati Tuhan dan hidupnya bahagia. Betapa syukur hati saya, sehingga kebahagiaan itu benar-benar menjadi bagiannya. Dan bahkan berkat yang sudah Tuhan siapkan itu juga menjadi bagian yang harus dinikmati. Maka buanglah rasa iri. Amin. Kemudian yang ketiga, mengendalikan diri dari keserakahan. Serakah, tamak, rakus, ini bahasa yang memiliki arti yang sama, yaitu sifat orang yang ingin selalu mendapatkan lebih daripada orang lain. Dan juga biasanya orang seperti ini tidak mau kalah di dalam persaingan. Mereka akan menggunakan berbagai macam cara untuk memenuhi keinginan. Dan bahkan orang yang serakah, orang yang tamak, orang yang rakus, ini dia mau melakukan kehidupan yang salah, menggunakan cara yang salah untuk mendapatkan apa yang diharapkannya. Yang penting dia mendapatkan banyak, yang penting tidak keduluan orang lain, yang penting semua yang ada itu menjadi bagiannya. Kalau boleh, orang lain tidak memilikinya, dan semua menjadi miliknya sendiri. Dan tentunya bagi orang yang seperti ini juga, dia tidak akan bisa menikmati kebahagiaan
dan bahkan dia tidak bisa menikmati bagian yang Tuhan berikan kepadanya. Apalagi pada masa sekarang ini, kita mungkin sangat sedikit mendapatkan orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Artinya lebih banyak menemukan orang yang mementingkan dirinya sendiri, sehingga segala sesuatu tertuju kepada dirinya. Kalau berbicara tentang berkat, tertuju kepada dirinya. Kalau misalkan ngantri bagian yang menyenangkan, termasuk harta benda dan sebagainya, ingin mendapatkan yang lebih banyak. Kita lebih banyak menemukan orang-orang yang egois, orang-orang yang serakah, orang-orang yang tamak, orang-orang yang rakus, yang hanya berfokus kepada diri sendiri. Sehingga kita pun juga sering menemukan orang-orang yang berbohong hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginannya, termasuk harta benda. Orang yang bekerja dengan cara yang curang untuk mendapatkan harta yang diinginkannya, dan bahkan orang yang mengambil hak orang lain hanya untuk memperkaya dirinya supaya dia mendapatkan lebih. Demikian juga orang melakukan korupsi. Dan orang seperti ini, sekalipun dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan, dia ingin mendapatkan lebih banyak. Ketika mendapatkan lebih banyak, dia juga tidak akan puas dengan apa yang didapatkan. Dia akan ingin mendapatkan lebih banyak lagi, dan dia tidak akan pernah puas dengan apa yang didapatkan. Karena ketidakpuasan itulah yang membuat dia tidak bisa bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan, dan tentunya juga membuat dia tidak bisa menikmati bagian yang sudah Tuhan berikan. Maka sifat yang seperti ini akan sangat merugikan seseorang. Sebaiknya kita belajar untuk berserah diri kepada Tuhan. Kita menerima bagian yang Tuhan berikan dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah orang lain juga menerima bagiannya. Dan hidup saya dan saudara kalau bisa melakukan seperti itu, belajar untuk mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan, dan mengendalikan keserakahan, mengendalikan ketamakan, maka hidup kita akan lebih bahagia. Dan setiap berkat yang kita terima dari Tuhan itu nikmat adanya. Amin. Kita tidak tertuduh dengan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita tidak terjebak untuk hidup di dalam dosa, dan akhirnya pekerjaan yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan memuliakan Tuhan, mendatangkan berkat dan mendatangkan nikmat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kemudian yang terakhir, yang keempat, memberi kepada Tuhan dalam segala keadaan. Memberi kepada Tuhan ini yang saya maksud adalah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan dengan harta benda yang Tuhan berikan kepada kita dalam segala keadaan. Ini juga dalam keadaan makmur ataupun mungkin ketika kita merasa hidup di dalam kekurangan. Maka di dalam segala kondisi yang Tuhan berikan, kita harus belajar untuk memberi kepada Tuhan. Jadi memberi kepada Tuhan itu tidak harus menunggu kaya dulu baru memberi. Karena sudah kaya pun kalau tidak ada niat memberi, tidak akan memberi. Tetapi miskin, merasa miskin, pas-pasan, tetapi kalau ada hati niat memberi, maka dia pun akan memberi. Sehingga memberi itu lebih ditentukan kepada sikap hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan dengan harta benda yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, anak-anak muda yang dikasih Tuhan, tentunya setiap hari kita menerima berkat Tuhan. Amin. Hari ini ada yang tidak diberkati. Ada ibu-ibu yang sudah datang ke dapur dan berasnya habis, kecuali Cik Syani, karena dia keluar pintu depan pun melirik ke kiri sudah melihat beras yang bertumpuk. Saya rasa kita masih hidup dalam kecukupan. Tuhan masih memelihara kita. Dan bahkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari kita tidak pernah kekurangan. Apalagi zaman sekarang ini, kuota pun berapa kita beli dalam sebulan. Yang berarti bahwa sebenarnya setiap hari kita ini berada di dalam berkat Tuhan. Yang berarti juga bahwa ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Ada berkat-berkat yang bisa
bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Ada satu kesempatan untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, memuliakan Tuhan dengan kebenaran yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara. Tetapi bagi mereka yang pelit, selalu ada alasan untuk tidak memberi. Kalau yang masih merasa miskin, dia katakan sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu kan Tuhan, hidup kami pas-pasan. Kalau kami ambil untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, berarti saya harus mengurangi kebutuhan saya. Kalau saya ambil 1/10-nya, kebutuhan saya akan kekurangan. Sehingga selalu ada alasan untuk tidak memberi kepada Tuhan, dengan alasan kemiskinan dan menyalahkan Tuhan. Padahal sebenarnya dengan berkat yang Tuhan berikan, sekalipun kita mungkin merasa masih miskin, masih ada sesuatu yang bisa kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Masih ada berkat yang kita terima, berarti kita masih bisa memberikan persembahan, kita masih bisa mengambil 1/10-nya untuk Tuhan. Yang kaya juga seringkali ada alasan juga. Tuhan, Engkau tahu kan Tuhan, betapa susahnya saya mencari kekayaan saya ini. Kok enak Tuhan, gereja tinggal ngumumin korban, gereja tinggal ngumumin persembahan. Kok enak Tuhan, gereja tinggal masang amplop persepuluhan dan kami harus ngisi. Apalagi jumlahnya terlalu besar, apakah saya nggak rugi Tuhan? Selalu ada alasan yang disampaikan kepada Tuhan untuk tidak memberi kepada Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mensyukuri bahwa Tuhan itu sudah memberkati dan Tuhan sudah memelihara di dalam hidupnya. Maka seharusnya dengan berkat yang kecil maupun berkat yang besar, Tuhan inginkan supaya tetap ada berkat yang bisa kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Yang berkatnya kecil pun harus diatur untuk kebutuhan keluarga, kemudian dipersiapkan untuk persembahan dan diambil 1/10 dari berkat itu untuk dikembalikan kepada Tuhan. Namun bagi mereka yang pelit, dengan adanya persembahan pakai amplop, mereka bersyukur. Waduh, puji Tuhan, gereja kami sekarang persembahannya pakai amplop. 2.000 pun tidak akan kelihatan, yang kelihatan hanya amplopnya. Bahkan kasihan Mbak Diana nih, kalau ngitung duit, uangnya kunyal-kunyal. Sudah 2.000, masih diunyel-unyel lagi. Coba persiapkanlah. Artinya ya dipersiapkan uang yang masih bagus. Kemudian nilainya kalau memang Tuhan berkati ditambahkan, supaya semua kita gunakan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Yang berkatnya besar pun juga demikian. Harus diatur-atur supaya ada untuk kebutuhan pribadi, ada yang dipersembahkan Tuhan. Kalau memang bisa menolong orang lain, bisa digunakan untuk menolong orang lain, dan juga diambil 1/10. Karena dengan melakukan seperti itu berarti kita mensyukuri berkat yang Tuhan berikan, dan kita sadar bahwa Tuhan itu pemberinya, sehingga kita pun ingin memuliakan Dia dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada saudara-saudara. Dan ketika kita bisa melakukan tugas tanggung jawab kita dengan baik, maka ada kepuasan di dalam hidup saudara-saudara. Ada rasa senang, bahagia, dan tentunya kita bisa menikmati bagian yang memang menjadi bagian kita untuk kita nikmati. Dan Allah ingin ketika Allah memberkati saudara-saudara, Allah ingin supaya kita berbahagia dengan berkat itu. Allah ingin supaya kita bisa menikmati bagian yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi seringkali karena kita salah mengatur, kita tidak bisa mengatur dan tidak bisa menggunakan kepercayaan yang Tuhan berikan itu dengan baik, maka akhirnya tidak bisa menikmati berkat itu dengan baik. Maka hari ini Tuhan juga menginginkan kepada saudara tentunya, supaya di setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita belajar untuk menyisihkan, supaya berkat itu juga bisa kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Ketika kita mengatur keuangan kita dengan bijak, ketika kita mengatur keuangan kita dengan baik, maka hidup kita kecukupan dan nama Tuhan juga dimuliakan. Dan ayat terakhir Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Tuhan mengingatkan lewat Amsal ini bahwa barang siapa memuliakan Tuhan dengan hartanya, dengan kebendaannya, maka Tuhan itulah yang akan mengisi lumbung-lumbungnya sehingga hidup dalam kecukupan dan bahkan akan mendapatkan kepuasan. Dan dikatakan, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Oleh sebab itu, di kesempatan yang indah ini kita menyadari bahwa Tuhan selalu memberkati saya dan saudara. Mari kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita lakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik, dan selanjutnya nikmatilah bagianmu, dan biarlah engkau dipuaskan dengan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati. Kita syukuri firman Tuhan hari ini. Dan kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan Bapa Kostia. Kita renungkan, kita sadari, kita syukuri kesetiaan Tuhan yang terus berlimpah pada hidup saya, saudara. Dia menyertai, Dia memelihara, Dia memberkati sampai saat ini. Mulia,
kami mengelola dengan baik, mengelola dengan benar, dan bahkan kami bisa menikmati bagian kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu terus tinggal dalam hati kami, menguatkan kami, dan bahkan mengubah hidup kami. Bapak, kami juga bersyukur buat penyertaan-Mu, bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari, bersyukur buat segala berkat yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan hari ini kami belajar menyisihkan sebagian berkat kami sebagai persembahan, menyisihkan 1/10-nya kami kembalikan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Engkau Tuhan yang selalu mendatangkan berkat, memberikan berkat, dan memelihara kami sepanjang hidup kami. Dan biarlah lebih besar lagi kami bisa mempermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami sudah bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini. Oh, yang menyertai sepanjang perjalanan kami pulang. Biarlah kami pulang dengan kekuatan yang baru. Kami pulang dengan berkat-berkat yang baru. Kami pulang dengan penuh ucapan syukur kami di hadapan. Sidang yang kasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Kasih sayang dan perhatian Tuhan tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup mereka-Mu, diberkatilah keturunan, diberkatilah pekerjaan usaha, diberkatilah studi-Mu. Tuhan yang berkuasa atas hidup-Mu, membuat Kau berhasil dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini. Hamba memohonkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Come on!